kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana melakukan pengujian hipotesis berbasis teori dengan menggunakan applet. Nah, di sini saya ada dua contoh kasus. Nah, contoh kasus yang pertama itu adalah tentang berenang bersama dolphin. Jadi kita ingin mengetahui apakah peluang sembuh dari depresi dari treatment yang berenang bersama dolphin itu tuh apakah lebih tinggi ya. Jadi di sini apakah lebih tinggi dibandingkan peluang sembuh pada treatment yang tanpa berenang bersama dolphin. Ya. Nah, di sini jadi kita akan melakukan pengujian hipotesis dua proporsi berbasis teori ya. Namun sebelumnya walaupun contoh ini sebenarnya nggak bisa dilakukan dengan menggunakan teori based hypothesis testing ya, karena angka-angka di sini tuh kan harusnya di atas 10 semuanya agar kita bisa pakai pengujian hipotesis berbasis teori. Tapi di sini tidak apa-apa karena saya hanya ingin sekedar memperagakan ya. Nah, hipotesis dalam simbol ya, hipotesis nolnya itu adalah P1 dikurangin P2 sama dengan 0, dan P1 dikurangin P2, hipotesis alternatifnya itu lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena di sini kita lagi-lagi ingin menguji apakah benar peluang sembuhnya itu lebih tinggi dibandingkan yang pada grup kontrol ya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi 3S ya. Namun untuk pengujian hipotesis berbasis teori kita tidak melakukan simulasi ya. Jadi cuma ada 2S sebenarnya ya. Statistik dan strength of evidence. Dan statistiknya itu adalah ini formulanya ya. P1 dikurangin P2 dikurangin mu1 dikurangin mu2. Nah, ini adalah nilai yang ada di hipotesis 0, yaitu 0 sih dibagi dengan standar deviasi ya. Jadi ini sebenarnya 0. Saya ada kesalahan. Harusnya adalah P1 topi dikurangin P2 topi dikurangin P1 P2 dibagi standar deviasi dari null distribution. Nah, ini adalah P1 topi dikurangin P2 topi dikurangin 0 ya. Dibagi dengan standar deviation dari null distribution. Nah, tapi kita tidak akan menghitungnya secara manual, kita akan menggunakan applet ya. Nah, lagi-lagi saya akan menggunakan applet. Nah, di sini saya akan buka ini ic.stats ini, dan saya tinggal pilih yang applet, pilih yang theory based inference ya. Kemudian di sini saya bisa pilih yang multiple, yang two proportion ya. Proportionnya. Jadi ada dua grup ya, seperti yang kita tahu ya. Di grup pertama adalah grup yang berenang bersama dolphin, total datanya itu ada 15, dan yang sukses itu ada 10 ya. Kemudian di grup yang kedua ada 15 tapi cuman ada 3 yang mengalami improvement ya. Jadi saya calculate, nah saya dapatkan datanya seperti ini, dan saya dapatkan statistik difference-nya tuh seperti ini. Tapi yang kita mau cari bukan statistik difference tapi statistik Z. Untuk itu saya harus ini ya, test of significance-nya. Nah, di sini kita sudah lihat nih H0 dan HA kita harus menyesuaikan H0 dan HA-nya sesuai dengan hipotesis yang kita miliki, yaitu adalah lebih besar ya. Dan di sini saya tinggal langsung klik calculate ya, dan di sini kelihatan Z-nya adalah 2,58 atau p-value-nya adalah 0,005 ya. Jadi setnya adalah 2,58. Nah, strength of evidence-nya seperti yang kita tahu 2,58 itu lebih besar dari 2,57 ya. 2,58 itu ada di sini Z-nya ya. Nah, berarti kita punya bukti yang sangat kuat untuk menolak H0 ya. Atau kalau dari p-value juga boleh. Dari p-value kan nilainya ada 0,005 ya, seperti yang tadi kita lihat. Dan ini kurang dari 1% ya, jelas ini kurang dari 1%. Lagi-lagi kita punya bukti yang sangat kuat untuk menolak H0, atau dengan kata lain kita punya bukti yang sangat kuat untuk mengatakan peluang sembuh dari depresi dengan berenang bersama dolphin itu lebih tinggi dibandingkan peluang sembuh dari depresi pada treatment, pada pengobatan yang tanpa berenang bersama dolphin. Nah, selanjutnya kita juga ingin melihat, kita sudah tahu bahwa P1 min P2 itu lebih besar dari 0. Tapi kita pengen tahu P1 min P2 itu perkiraannya tuh berapa sih ya. Nah, untuk itu kita akan melakukan mencari confidence interval. Nah, kita bisa kembali menggunakan applet yang tadi nih ya. Di sini kita bisa mencentang ini confidence intervalnya, dan di sini kita bisa memilih level kepercayaan yang kita miliki ya. Mau 99% juga bisa ya, atau mau
Tapi standarnya 95% sih ya. Ya. Nah, berarti 0,1538. Jadi P1 min P2 itu nilai P1 dan min P dikurangi P2 itu berkisar di antara 0,158 sampai 0,7795 ya. Seperti yang tadi kita dapatkan dari ini. Dari perhitungan ini. Nah, itu adalah contoh kasus yang pertama. Semoga cukup jelas bagaimana menggunakan applet berbasis teori untuk menguji dua proporsi. Nah, selanjutnya ada contoh kasus yang kedua. Nah, contoh kasus yang kedua itu adalah tentang survei telepon ya. Jadi kadang kan orang kalau di survei itu males ya. Tapi di sini seandainya dikasih reward, apakah lebih mau untuk disurvei atau enggak gitu ya. Nah, jadi HA-nya peluang orang mau disurvei jika diberi reward lebih besar daripada peluang orang mau disurvei jika tidak diberi reward ya. Sementara H0-nya itu saat ini masih dipercaya bahwa sama aja ya. Jadi sama nih. Nah, semoga cukup jelas. Kalau kita bawa ke simbol, misalkan P1 itu adalah yang diberi reward ya. Nah, berarti yang ini adalah lebih besar dari 0 ya. Nah, ini ada yang mau kita uji nih. Dan ini adalah datanya. Ya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan. Nah, untuk studi kasus ini kita valid untuk melakukan uji hipotesis berbasis teori karena setiap data di setiap sel ya itu di atas 10 ya. Oleh karena itu ini valid kalau kita pengen pakai uji berbasis teori ya. Nah, sekarang saya akan input datanya. Ya, jadi ini saya reset dulu ya. 28682 ya, ini ada itu 286 itu adalah N itu adalah jumlahnya ya. Berarti ini yang saya ini 286. Nah, sementara ini saya harus jumlahkan ya. 286 ditambah 82 ditambah 82 itu adalah 368. Ini 368. Sementara pada grup yang kedua atau pada orang-orang yang tidak diberi reward jika disurvei tapi tidak diberi reward ya, kita harus jumlahkan 245 ditambah 122 yaitu 367 ya. Jadi jumlahnya kurang lebih sama sih, 367, dan yang mau untuk disurvei itu ada hanya 245 ya. Ya, saya calculate ya. Nah, sekarang saya akan coba lakukan pengujian hipotesis berbasis teori. Jadi saya tutup dulu sementara ya. Nah, saya calculate ya. Nah, kemudian saya saya pilih yang P1 min P2 nya lebih besar 0, saya ketik calculate dan dapatkan setnya adalah 3,32 dan P value nya adalah 0,0005 ya. Nanti setnya adalah 3,22 dan di sini saya dapatkan P value nya kecil sekali ya. Nah, berarti ini jelas kurang dari 1%, maka kita punya bukti yang sangat kuat untuk menolak H0. Kita punya bukti yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa peluang orang mau disurvei jika diberi reward itu tuh lebih tinggi dibandingkan peluang orang mau disurvei jika tidak mendapatkan apa-apa ya. Nah, berarti kita sudah membuktikan bahwa P1 min P2 itu lebih besar 0. Nah, sekarang kita pengen tahu P1 min P2 itu berapa sih ya, estimasinya kurang lebih itu berapa gitu. Nah, kita pakai applet yang confidence interval dan di sini kita mendapatkan bahwa P1 min P2 itu 0,045 sampai 0,174 ya. Ya, berkisar di antara 0,045 sampai 0,174 ya. Jadi perbedaan di antara P1 dan P2 itu adalah di antara 0,045 sampai 0,174. Nah, semoga cukup jelas dari kedua contoh kasus ini bagaimana melakukan pengujian dua proporsi dengan menggunakan applet berbasis teori ya.